Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jemaah di sini, jemaah media sosial yang berbahagia, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah di sini, jemaah media sosial yang berbahagia, pada hari ini akan saya sampaikan ceramah umum, yaitu dasar mendidik anak dan membimbing anak. Jadi dasar mendidik anak dan membimbing anak. Ya, kita selalu bersyukur, salawat salam, ya, syukur kepada Allah setiap hari, setiap detik, setiap saat, ya, selalu bersyukurlah. Terutama sering mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian juga seringlah bersalawat salam, ya, kepada Nabi Muhammad. Kita sering agar kita tidak lupa kepada Nabi Muhammad. Jemaah di sini, jemaah media sosial yang berbahagia, mendidik dan membimbing anak itu yang pertama yaitu kita kalau mau mencari rezeki jodoh itu harus ada 4 hal dasarnya dari agama, yaitu kekayaan, kecantikan, nasab atau keturunan, kemudian agama. 4 hal itu menjadi dasar semua orang calon mempelai pria maupun mempelai wanita yang harus menjadi dasarnya mencari jodoh. Jangan sampai kita salah mencari jodoh akhirnya menyesal kemudian dan bercerai. Jangan sampai. Maka mencari jodoh itu harus minta pertolongan kepada Allah, kecuali dasarnya ada 4, ya, dasarnya ada 4, kekayaan, kecantikan, keturunan, kemudian agama. Sholatlah istiqoroh, mencari yang terbaik dipilihkan oleh Allah, jangan memilih sendiri. Zaman sekarang ini banyak sekali memilih sendiri, ya, sembarangan, maka akhirnya dia tidak bahagia. Kemudian kalaupun punya anak, anaknya kasihan, ya, terlantar, bisa-bisa terlantar atau tidak teropeni, tidak dibimbing, tidak dididik. Kadang dididik oleh atau dibimbing oleh orang lain. Maka jemaah di sini, jemaah media sosial, carilah rezeki jodoh, ya. Yang pertama, ya, dasarnya bagaimana? Dasar membimbing, mendidik anak. Orang tua berperan sebagai suri tauladan bagi anaknya. Sebelum menjadi teladan orang tua, hendaknya memahami dan mengamalkannya terlebih dahulu. Inilah sikap yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengamalan terhadap ajaran agama oleh orang tua secara tidak langsung telah memberikan pendidikan yang baik, terutama pendidikan akhlak atau karakter. Jadi orang tua itu setiap hari dilihat, dicontoh. Maka kalau orang tuanya tidak baik, pasti anaknya akan terpengaruh tidak baik, ya. Kalau anaknya tidak dididik agama, oleh orang tuanya ataupun kepada orang lain di pondok pesantrenkan, walaupun orang tuanya mungkin kurang baik, tetapi anaknya di pondok pesantrenkan, insya Allah siapapun yang ada di pondok pesantren baik, insya Allah anaknya menjadi baik. Tetapi kalau tidak diikutkan pendidikan agama, akhlak, maka anaknya akan
seperti orang tuanya atau seperti masyarakat yang ada di sekitarnya, atau sekarang ini banyak HP yang mendidik anak dengan game yang berkata kotor, marah-marah, ya, mengatakan hal-hal yang tidak baik. Maka secara otomatis karena sering dilihat HP itu game-gamean yang kadang tidak baik kata-katanya, terus dicontoh. Nah, itulah yang jadi masalah di kehidupan kita zaman modern ini. Zaman dulu nggak ada HP. Anak itu terpengaruh oleh apa? Keluarganya atau orang sekitar. Tapi sekarang enggak. Orang jauh bisa mempengaruhi anak-anak kita. Kenapa? Bawa HP. Orang luar negeri bisa mempengaruhi kehidupan kita karena ada film-film yang tidak baik dilihat oleh anak setiap hari. Maka dia terpengaruh oleh hal-hal seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, memelihara anak. Tanggung jawab ini fokus pada pemeliharaan fisik melalui makanan dan minuman halal dan thayyibah guna pengembangan potensi anak. Maka makanan yang halal, yang thayyib itu memberikan kandungan gizi yang dikenal dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Jangan sampai anaknya diberi makan yang haram atau sesuatu yang buruk, yang jelek, tidak bergizi. Makanya kita kalaupun sudah mempunyai rezeki jodoh, jaga anaknya. Rezeki anak-anak juga dijaga anaknya, istrinya atau suaminya dijaga agar tidak kena pengaruh orang lain. Sekarang ini terkenal dengan pelakor atau bilikor. Pelakor ya. Apa? Pelakor terus bilikor atau walakor. Pengambil laki orang, pengambil istri orang apa? Peiskor. Ya. Peliskor, penikor, pengambil bini orang, pengambil laki orang. Sekarang terkenal itu, makanya hati-hati, dijaga keluarganya, istri, suami, dan anaknya, dididik dengan agama. Insya Allah anaknya akan menjadi baik, ya. Beri makanan-makanan yang baik. Kemudian yang ketiga, membiasakan anak sesuai dengan perintah agama. Pembiasaan tersebut berkaitan dengan akhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kedua orang tua dan orang lain. Dalam kitab Tabik al-Akhlak dijelaskan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa yang mengajak atau mendorong orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipikirkan dan diperhitungkan sebelumnya. Dengan kata lain, akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong timbulnya perbuatan-perbuatan secara spontan. Sikap jiwa atau keadaan jiwa seperti ini terbagi menjadi dua. Ada yang berasal dari watak bawaan, dan ada pula yang berasal dari kebiasaan latihan, pembiasaan sholat, puasa, sedekah, atau menguatkan karakter anak. Jadi anak yang diberikan oleh Allah, dititipkan pada orang tua, harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dididik, dibiasakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan agama, ya. Sholat 5 waktu, puasa, sedekah, zakat, infak, sedekah, ya, itu yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai dasar dia mendidik, membimbing dalam kehidupan berkeluarga. Keempat, menjaga hubungan suami dan istri yang berharmonis. Hubungan antara suami dan istri atau kedua orang tua adalah hubungan kasih sayang. Hubungan ini dapat menciptakan ketentraman, ketenangan hati, pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesenangan jasmania. Jadi
Kalau keluarganya bapak ibunya itu sayang, saling enak, anaknya juga terpengaruh menjadi enak, tentram hatinya. Tapi kalau orang tuanya saja sudah tukaran, bertengkar, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka anaknya itu terpengaruh, jiwanya juga tidak baik. Karena apa? Setiap hari dia lihat orang tuanya gitu ya, orang tuanya bertengkar aja, ruwet melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ya, membawa orang yang mungkin bukan keluarganya ke rumahnya, maka anaknya melihat sesuatu itu terpengaruh, trauma lah, trauma. Maka sebagai anak, kalaupun ada orang tua seperti itu, harus sabar, harus berjuang terus untuk lebih baik hidupnya, jangan sampai seperti orang tuanya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Yang terpenting dasar mendidik, membimbing anak itu ada 4 hal tadi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti ada sesi pertanyaan. Bila itu budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.